Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai zat pengotor air. Adapun pembaca materi pada video ini yaitu saya Aan Harjawan mengenai bikarbonat, Evita Karina mengenai kalsium, Mutia Mary Putri Andini mengenai klorid, Aditya Sagung Ramadhani mengenai magnesium. Zat organik yang akan disampaikan oleh Dimas Amirul Mukminin Nur Afendi, dan silika yang akan disampaikan oleh Elisa. Bikarbonat atau HCO3. Ion bikarbonat merupakan hasil proses pelarutan dan salah satu pembentuk karbon dioksida yang berada di perairan selain dalam bentuk gas karbon dioksida, ion karbonat, dan asam karbonat. Berdasarkan ion bikarbonat yang terlalu dalam air, maka proses pelarutan yang terjadi makin intensif dan CO2 semakin banyak terserap. Ion bikarbonat diukur menggunakan alat yaitu alkalinitas gauge yang diukur secara langsung sebagai alkalinitas dengan titrasi sampel air dengan suatu asam yang disebut normalitas. Bikarbonat berdasarkan keberadaannya. Dalam ekosistem air tawar, ion bikarbonat berperan sebagai sistem penyangga atau buffer dan penyedia karbon untuk keperluan fotosintesis. Di perairan lunak atau saltwater yang memiliki kesadaran atau kadar kalsium dan magnesium dan pH rendah, pada umumnya, karbon dioksida terdapat dalam bentuk gas. Sangat sedikit yang terdapat dalam bentuk terikat sebagai bikarbonat dan karbonat. Hal ini menunjukkan bahwa ion bikarbonat ini berada pada seluruh jenis air dan memiliki fungsi dalam keberadaannya. Konsentrasi bikarbonat umumnya 5-500 mg per liter sebagai kalsium karbonat atau CaCO3. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi banyaknya ion bikarbonat pada air. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu suhu, pH, daya hantar listrik, dan debit air. Selain itu, alkalinitas dalam air ini juga disebabkan dari deterjen industri dan rumah tangga yang disebut dan dibuktikan dengan peningkatan tipikal alkalinitas limbah pabrik limbah mencapai 100-150 mg per liter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalsium. Kalsium atau Ca adalah komponen utama kesadaran dalam air dan biasanya dalam kisaran 5-500 gram per liter sebagai CaCO, 2-200 mg per liter sebagai Ca. Aplikasi kalsium karbonat atau CaCO3 merupakan mineral yang dapat mencapai 5% dari hasil total bumi. Senyawa ini merupakan bahan yang umum dijumpai pada batu di semua belahan bumi. Nah, komponen utamanya yaitu organisme laut, siput, bola arang, mutiara, dan kulit telur. Digunakan sebagai pengisi fungsional, pigmen, pelapis untuk kertas, karet, plastik, perekat, dan cat. Untuk proses pembentukan kalsium di dalam air, kalsium bersama dengan alkalinitas merupakan faktor utama menentukan skala pembentukan atau kecenderungan korosif air. Itu ada di banyak mineral, terutama batu kapur dan gipsum. Endapan batu kapur seringkali merupakan sisa dari fosil organisme air, akuatik fosil, seperti polimorf yang telah mengambil kalsium dari air laut tempat mereka hidup dan menggunakannya untuk kerangka mereka. Ini hanyalah salah satu dari bagian siklus di alam di mana beberapa komponen lingkungan terus-menerus ditarik oleh makhluk hidup dan akhirnya dikembalikan secara langsung atau tidak langsung. Klorid ini termasuk dalam jenis kotoran yang berukuran sangat kecil atau sangat halus yang meliputi benda yang dapat bercampur dalam air secara molekul atau ionnya. Dalam kondisi seperti ini, maka larutan antara air dan kotoran akan tampak tetap berwarna bening dan seolah-olah tidak ada campurannya. Jenis kotoran ini merupakan jenis kotoran atau pengotor yang berbahaya karena tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karena hampir dari semua garam klorida atau CF sangat larut dalam air, klorida bisa terjadi pada pasokan air tawar, berkisar dari 10 hingga 100 mg per liter.
air laut mengandung lebih dari 30.000 mg per liter sebagai natrium klorida atau NaCl, dan sumur air asin bawah tanah tertentu mungkin benar-benar jenuh, berkisar 25% NaCl. Banyak formasi geologi dulunya merupakan batuan sedimen di laut, dan tidak mengherankan jika mereka mengandung residu klorida yang terus-menerus larut ke sumber air tawar. Klorida mempunyai kandungan dari limbah yang dapat mencapai 200 mg per liter di atas konsentrasi pasokan air kota. Sebagian bertanggung jawab atas peningkatan bertahap dalam salinitas sungai dan mengalir dari hulu ke laut. Klorid memiliki batas atas yang direkomendasikan dalam air minum, yaitu sebesar 250 mg per liter. Seluruhnya berdasarkan rasa, bukan pada bahaya fisiologis yang diketahui. Oke, baiklah, di sini saya lanjutkan materi tentang zat pengotor air. Di sebelumnya kita sudah dijelaskan mengenai zat pengotor air, yaitu bikarbonat, kalsium, klorid, dan sekarang yang akan saya jelaskan yaitu adalah magnesium. Magnesium adalah komponen penting dari banyak mineral termasuk dolomit, magnesit, dan banyak jenis tanah liat. Karena magnesium karbonat jauh lebih mudah larut daripada kalsium karbonat. Nah, magnesium jarang menjadi komponen utama dalam skala, kecuali jika silikat hadir dalam air atau evaporator, air laut. Namun, magnesium harus dihilangkan bersama dengan kalsium, di mana air lunak diperlukan untuk make up, boiler, dan untuk aplikasi proses. Di sini proses terbentuknya magnesium di dalam air. Magnesium, kesadaran magnesium air biasanya sekitar 1/3 dari total kekerasan. 2/3 sisanya adalah kekerasan kalsium. Nah, jadi magnesium ini jauh lebih mudah larut daripada kalsium karbonat karena jumlahnya yaitu 1/3 dari total kekerasan dan 2/3-nya yaitu adalah kalsium. Nah, magnesium biasanya berkisar dari sekitar 40 hingga 200 mg per liter sebagai CaCO. Nah, atau 10 hingga 50 mg per liter. Di air laut, konsentrasi magnesium sekitar 5 kali lipat kalsium pada basis yang setara. Produksi magnesium hidroksida dari air laut merupakan titik awal dalam pembuatan magnesium. Selanjutnya itulah cara mendeteksi air terkandung magnesium. Banyak sekali air seperti air sungai, air proses, dan lain sebagainya, atau air rumah tangga dari ibu-ibu mencuci dan sebagainya. Itu cara yang paling mudah untuk mengetahui air yang selalu kita gunakan adalah air sadah atau bukan, yaitu dengan menggunakan sabun. Nah, apabila ketika air yang akan digunakan adalah air sadah, maka sabun akan sukar berbuih. Kalaupun berbuih, buihnya sedikit. Kemudian untuk mengetahui jenis kesadaran air adalah dengan pemanasan. Jika ternyata setelah dilakukan pemanasan sabun tetap sukar berbuih, berarti air yang Anda gunakan itu mengandung magnesium gitu, atau bisa kita sebut sebagai air sadah tetap. Sifat fisika dan komposisi kimia air tanah menentukan mutu air tanah. Secara alami, mutu air tanah sangat dipengaruhi oleh jenis litologi penyusun akuifer, jenis tanah atau batuan yang dilalui air tanah, serta jenis air asal air tanah. Mutu tersebut akan berubah manakala terjadi intervensi manusia terhadap air tanah, seperti pengambilan air tanah yang berlebihan dan pembuangan limbah. Air tanah biasanya tercemar oleh berbagai zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Salah satunya yaitu zat organik.
Salah satu syarat yang penting dalam kualitas air yaitu ukuran banyaknya zat organik yang terdapat dalam air. Semakin tinggi kadar zat organik yang terkandung dalam air, maka menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar. Zat organik merupakan zat yang banyak mengandung unsur karbon. Zat yang pada umumnya merupakan bagian dari binatang atau tumbuh-tumbuhan dengan komponen utamanya adalah karbon, protein, dan lemak lipid. Zat organik ini sangat mudah mengalami pembusukan oleh bakteri dengan menggunakan oksigen terlarut. Kandungan zat organik yang tinggi dalam air menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar, terkontaminasi rembesan dari limbah, dan tidak aman sebagai sumber air minum. Penentuan zat organik dalam air menjadi salah satu parameter penting dalam penentuan kualitas air dan menjadi tolak ukur sebagai seberapa jauh tingkat pencemaran pada suatu perairan tersebut. Adanya zat organik yang berlebih dalam air dapat dikarenakan oleh kotoran manusia, hewan, ataupun sumber lain. Metode mengetahui air yang mengandung zat organik yang berlebih, yaitu permanganometri, merupakan metode titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Prinsip dari reaksi ini yaitu difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara kalium permanganat dengan bahan baku tertentu. Titrasi dengan kalium permanganat telah dikenal dari 100 tahun yang lalu. Kebanyakan titrasi ini dilakukan dengan cara langsung yang dapat dioksidasi seperti Fe, asam atau garam oksalat yang dapat larut dan lain sebagainya. Zat organik dapat dioksidasi dengan menggunakan kalium permanganat dalam suasana asam dengan pemanasan. Titrasi permanganometri dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu lebih mudah digunakan dan efektif karena reaksinya ini tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan larutan kalium permanganat sudah berfungsi sebagai indikator, yaitu ion MnO4 berwarna ungu. Setelah direduksi menjadi ion Mn menjadi tidak berwarna dan disebut juga sebagai autoindikator. Silika atau dikenal dengan silikon dioksida SiO2 merupakan senyawa yang banyak ditemui dalam bahan galian yang disebut pasir kuarsa. Terdiri atas kristal-kristal silika SiO2 dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih, merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama seperti kuarsa dan feldspar. Silika biasa diperoleh melalui proses penambangan yang dimulai dari menambang pasir kuarsa sebagai bahan baku. Lalu di alam silika dalam air dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama silika reaktif. Sifatnya memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, biasanya ditemukan dalam senyawa seperti asam monosilika, asam disilika, dan asam polisilika yang ukuran molekulnya jauh lebih kecil dari bentuk koloid. Di dalam air, silika akan bereaksi membentuk asam monosilika, yaitu SiO2 plus 2H2O bereaksi menjadi SiOH4. Lalu yang kedua ada silika koloid. Pada silika koloid terdapat 2 bentuk, yaitu senyawa silika yang terpolimerisasi berasal dari dimer-dimer silika yang tak terbatas, dan senyawa silika yang bereaksi antara dimer-dimer silika dengan senyawa organik atau kompleks senyawa anorganik. Lalu yang ketiga ada silika partikel. Adapun silika partikel ukurannya jauh lebih besar dibandingkan silika koloid, yang umumnya berupa komponen utama pasir atau senyawa tersuspensi di dalam air. Demikianlah pemaparan kami mengenai zat pengotor air. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.